Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-25 dan 26 dari surah Al-An'am, yaitu yang menerangkan tentang perbuatan tercela yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Kalau pada masa dahulu, pada masa Rasulullah dahulu, orang-orang musyrik itu adalah penduduk kota Mekah. Mereka adalah orang-orang musyrik karena mereka menyekutukan Allah. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung, mereka melakukan perbuatan yang tercela, yaitu mereka menyesatkan orang-orang lain atau menyampaikan kebohongan atau dusta kepada orang lain supaya tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, tidak mengikuti kebenaran, tidak mempercayai Nabi Muhammad sebagai Rasul, kemudian malah mengada-adakan dusta dengan mengatakan bahwasanya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu bukan wahyu Allah, tetapi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah dongengan orang-orang terdahulu. Jadi mereka melakukan perbuatan yang sangat tercela, yaitu menjauhkan orang lain setelah mereka sendiri jauh, menjauhkan orang lain dari kebenaran. Mereka sendiri telah jauh dari kebenaran, tapi mereka tidak ingin mereka saja yang jauh dari kebenaran, tapi mereka ingin pula orang lain juga jauh dari kebenaran. Maka terlihatlah perbuatan buruk mereka, yaitu menghalang orang lain dari mengikuti kebenaran. Kemudian Allah juga menerangkan bahwasanya mereka terus bersungguh-sungguh untuk tetap menjauh dari kebenaran. Jadi mereka itu orang-orang yang tidak berada di atas kebenaran karena menolak kebenaran. Namun yang diterangkan bukanlah perkara itu. Di dalam ayat ini yang diterangkan adalah mereka melakukan perbuatan yang tercela. Mereka orang-orang yang menyekutukan Allah itu melakukan perbuatan yang tercela, yaitu menjauhkan manusia dari mengikuti kebenaran. Kemudian mereka sendiri terus berusaha untuk menjauhkan diri dari kebenaran. Kemudian di dalam ayat ini juga
akan kita jumpai nanti bahwasanya mereka rupanya juga mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah. Mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran juga, tetapi rupanya pendengaran mereka itu bukan pendengaran untuk mendapatkan manfaat, yaitu supaya mendapat petunjuk dari mendengarkan Al-Quran. Tidak, rupanya mereka mendengarkan Al-Quran adalah untuk mencari apa ini kekurangan-kekurangan yang ada di dalam Al-Quran, kemudian nanti mereka akan mencelanya, mereka akan menghujatnya. Tapi mereka tak mendapatinya. Karena tidak mendapatinya, maka mereka pun berbohong dengan mengatakan bahwasanya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah dongengan-dongengan orang-orang yang terdahulu. Tapi mereka mendengarkan juga ayat-ayat Al-Quran. Tetapi sebenarnya meskipun secara lahiriah mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, tapi Allah menyebut di dalam ayat yang akan kita pelajari ini, sebenarnya mereka tidak mendengar. Hati mereka itu tertutup. Kemudian di dalam telinga mereka itu ada sumbatan, ada penyumbatnya, sehingga meskipun suara Rasulullah yang menyampaikan Al-Quran itu sampai ke telinga mereka, tetapi sebenarnya tidak masuk ke dalam hati mereka. Sebab ada sumbatan di telinga, ada penutup di hati, sehingga yang masuk itu hanya berupa suara saja ke telinga, tetapi tidak sampai kepada kefahaman. Sementara Al-Quran itu didengarkan untuk difahami. Apabila difahami, maka nanti akan mengetahui kebenaran yang ada di dalamnya, sehingga nampaklah yang benar itu benar dan yang salah itu salah, maka akan meninggalkan kesalahan, kesesatan, kekufuran, kemusyrikan, kemudian mengikuti kebenaran, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang keadaan yang berlaku pada orang-orang musyrik. Pada masa dahulu, orang-orang musyrik yang berada di kota Mekah, dan juga begitu pula lah keadaan orang-orang musyrik yang ada pada masa sekarang. Orang-orang musyrik yang ada pada masa sekarang, mereka juga berusaha untuk menyesatkan orang lain, dan mereka akan terus bersungguh-sungguh untuk menjauh dari kebenaran. Mereka itu pada hari ini umpamanya dari kelompok orientalis, yaitu orang-orang kafir belajar agama Islam. Kalau dalam ayat ini disebutkan mereka itu mendengarkan Al-Quran, pada masa sekarang ini mereka mempelajari Al-Quran, mereka ikut pengajian-pengajian, mereka kuasai bahasa Arab, bahkan mereka menghafal Al-Quran dan ilmu-ilmu Al-Quran. Mereka bukan hanya S1, S2, S3 dalam bidang ilmu-ilmu keislaman, bahkan mereka menjadi profesor dalam ilmu-ilmu keislaman. Tapi mereka tak beriman, mereka tetap kafir. Maka mereka disebut orientalis, yaitu yang belajar ketimuran, yaitu tentang agama Islam, tapi tujuannya bukan untuk mengikuti agama Islam sebagai agama yang benar, tetapi untuk mencari celah yang bisa diserang, yang bisa dinodai, dicemari dengan pendapat-pendapat mereka, yang tujuannya adalah untuk paling tidak meragukan orang-orang beriman, umat Islam dari kebenaran, paling tidak. Tapi sebenarnya tujuan jauh mereka adalah bagaimana membuat umat Islam itu meninggalkan agama mereka. Meskipun mereka beragama Islam, tetapi hanya sekedar pengakuan di mulut, tetapi tidak lagi akan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan sudah berapa banyak dari kalangan umat Islam yang telah dicuci otak mereka oleh kelompok orientalis ini, bahkan diberikan gelar S1, S2, S3, doktor dari barat, dari Eropa,
dari perguruan tinggi yang terkenal. Kemudian mereka pulang ke tanah air, kemudian mereka menyebarkan racun di tengah umat dengan mengatakan bahwasanya bukan agama Islam saja yang benar, semua agama sama. Berarti agama yang menyekutukan Allah pun, agama yang di dalamnya perbuatan menyekutukan Allah pun adalah juga benar. Maka mereka menyebarkan fahaman pluralis. Kemudian mereka juga menyebarkan fahaman liberalis. Liberalis ini liberal, sifatnya sangat bebas sekali. Apa saja boleh digugat, apa saja. Jadi tidak ada yang permanen di dalam agama itu. Bisa digugat ketetapannya. Umpamanya tak semestinya yang jadi imam itu laki-laki, perempuan pun juga boleh jadi imam. Kemudian mereka pun mengatakan ayat-ayat Al-Quran ini sebenarnya adalah yang disampaikan oleh Rasulullah, bermakna ayat Al-Quran itu adalah karya Muhammad. Apabila karya Muhammad, karya seorang manusia, apabila manusia bermakna adalah bisa dijadikan objek untuk dikritik, maka mereka tidak mau menggunakan ilmu-ilmu Al-Quran di dalam mempelajari Al-Quran. Mereka menggunakan satu ilmu, namanya ilmu hermeneutika, untuk memahami Al-Quran. Akhirnya Al-Quran tidak lagi menjadi kitab suci yang mulia bagi mereka, sebab akan tunduk di bawah sasaran mereka di dalam memberikan pendapat, dan pendapat mereka itu sangat liar sekali sebab memiliki fahaman liberal. Liberal itu maknanya bebas, boleh sebut apa saja. Jadi tidak ada batasnya sama sekali. Padahal di dalam Islam itu ada perkara-perkara yang disepakati yang tak boleh disentuh lagi, sudah final, sudah habis, selesai, tak ada pembahasan lagi. Tapi ada juga perkara-perkara yang boleh diperselisihkan, tapi mereka tidak, semuanya boleh diperdebatkan. Sehingga perkara-perkara yang pokok pun turut diperdebatkan. Akhirnya agama itu menjadi relatif, tidak lagi menjadi yang tetap, tetapi bisa diubah-ubah, bisa disesuaikan oleh siapa yang berpendapat. Nah, ini adalah keinginan mereka, sehingga muncullah nilai relativism, yaitu relatif. Siapa yang memandang, maka dialah yang menentukan nilai. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Sementara siapa yang menurunkan agama itu yang menentukan nilai. Jadi penentu nilai itu adalah Allah yang menurunkan agama, bukan manusia yang membahaskan tentang agama tersebut. Bagaimana orang yang tidak beriman tetapi berbicara tentang keimanan? Maka orang-orang awam pun tak bisa menerima ini. Tetapi ramai juga dari kalangan orang-orang awam, bahkan yang mengaku terpelajar, terpedaya dengan fahaman pluralisme, liberalisme, kemudian ada lagi tambahannya sekularisme. Sekularisme maknanya sudah meniadakan Allah dari pertimbangan. Kehidupan dunia ini kita sendiri yang mengurusnya. Kita sudah cukup pandai, cukup bekal untuk menguruskan kehidupan dunia. Padahal banyak perkara kehidupan ini yang tidak bisa kita atur, tidak bisa kita fahami dengan tepat, disebabkan karena keterbatasan akal yang ada pada kita, disebabkan karena kekurangan ilmu yang ada pada kita. Maka perlulah ketika itu petunjuk dari sisi Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, termasuk kehidupan kita. Jadi di dalam ayat ini diterangkan tentang keadaan pada masa dahulu, yaitu orang-orang musyrik pada masa dahulu yang dihadapi oleh Rasulullah. Tetapi apabila kita bawa kepada hari ini, rupanya keadaan pada masa dahulu itu ada juga pada masa sekarang ini. Maka berhati-hati, sebab
ini sudah ada pada masa dahulu, pada masa Rasulullah, maka apabila mereka juga ada pada masa sekarang, berhati-hati dari perbuatan buruk mereka, sebab tujuan mereka itu adalah menyesatkan manusia dari kebenaran, dan mereka sendiri berusaha untuk tetap dalam kesesatan. Inilah sekedar pengantar dari dua ayat yang akan kita pelajari ini. Apa kaitan dengan ayat sebelum ini? Oh, jelas sekali kaitannya, karena ayat sebelum ini juga menerangkan tentang orang-orang yang menyekutukan Allah. Orang-orang yang menyekutukan Allah disebutkan dalam ayat sebelum ini adalah orang yang paling zalim. Tidak ada lagi orang yang paling zalim, yang paling menganiaya diri sendiri, kecuali orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nasib mereka nanti di hari akhirat? Nasib mereka nanti di hari akhirat akan terhina di saat Allah mengumpulkan mereka semuanya, bahkan dengan sesembahan, dengan sekutu-sekutu yang mereka sembah ketika di dunia pun akan dikumpulkan. Kemudian mereka akan ditanya, mana dia sekutu-sekutu yang kamu sembah dahulu ketika di dunia? Mana dia sekarang yang akan membantumu dan menolongmu? Mereka terdiam. Sekutu pun tak dapat berbuat apa-apa. Yang mereka sekutukan itu pun juga tidak dapat berbuat apa-apa, sebab selain Allah tidak punya kuasa di hari akhirat. Yang berkuasa di hari akhirat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu mereka menjadi terhina. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin jangan berlaku perkara seperti itu ke atas diri kita, keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka kita melalui ayat-ayat yang kita pelajari ini menjaga diri kita, keluarga kita, sehingga tidak seperti yang disebutkan di dalam ayat ini. Perbuatan yang paling buruk dan tercela adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yastami'u ilaik wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulu alladhina kafaru in hadza illa asatirul awwalin wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa in yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minhum man yastami'u ilaik. Wa minhum, dan dari kalangan mereka siapa? Ayat sebelum ini tentang orang-orang musyrik. Dan di antara mereka, di antara orang-orang musyrik mana yang dimaksudkan? Karena ayat sebelum ini menerangkan tentang orang-orang musyrik kota Mekah, maka yang dimaksudkan adalah kafir Quraisy yang menyekutukan Allah. Dan di antara mereka man yastami', man ada yang yastami', mendengarkan, ilai kepadamu. Oh, jadi ada juga yang mendengarkan Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu. Wa ja'alna, dan kami jadikan, 'ala qulubihim, atas hati mereka. Kami jadikan atas hati mereka akinnatan, penutup, ay yafqahuhu, dari memahaminya. Jadi meskipun mereka punya hati, tetapi karena ada penutup di atas hati mereka, mereka tidak bisa memahami apa yang mereka dengar dari Rasulullah. Wa fi adhanihim waqra. Wa fi, dan di dalam adhanihim, telinga mereka, waqra, ada penyumbat, ada sumbatan di dalam telinga mereka. Disebut hati, disebut telinga. Di atas hati ada penutup, di dalam telinga ada penyumbat. Ini mengapa disebutkan seperti ini? Nanti kita bahas dalam tafsir.
Wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha. Wa in yarau, dan jika mereka itu melihat kulla, setiap ayat, boleh juga ayat di sini tanda kekuasaan Allah, la yu'minu biha, mereka tidak beriman kepadanya. Jadi setiap kali ada tanda kekuasaan Allah, mereka tak beriman, meskipun mereka melihat tanda kekuasaan Allah itu. Bermakna tidak bermanfaat tanda kekuasaan Allah bagi mereka. Hatta idza ja'uka yujadilunaka, hatta, sehingga, idza, apabila, ja'uka, mereka datang kepadamu, mereka orang-orang musyrik datang kepadamu, mu di sini Nabi Muhammad, yujadilunaka, mereka membantahmu, mereka mendebatmu. Yaqulul ladzina kafaru, yaqulu, berkata, alladzina kafaru, orang-orang kafir itu, in hadza illa asatirul awwalin. In hadza, tidaklah ini yang didengar dari Rasulullah, yaitu Al-Quran, illa, kecuali asatirul awwalin. Asatir, dongeng al-awwalin, orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang awal terdahulu. Ini dongeng-dongeng masa lalu yang disampaikan ini. Mereka berbohong, mereka berdusta. Wahum yanhauna anhu wa yanauna an. Wahum, dan mereka itu, yanhauna, melarang orang lain atau mencegah orang lain, anhu, darinya, dari mendengarkan Al-Quran. Wa yanauna an, dan mereka berpaling darinya, artinya mereka menjauh darinya, dari Al-Quran. Jadi mereka melarang orang lain dari mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri pun menjauh dari Al-Quran. Ini yang kita sebut tadi, menyesatkan orang lain, dan mereka pun berusaha untuk sesat, tetap sesat. Wa iyuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Wa iyuhlikuna, dan tidaklah mereka itu membinasakan, illa, kecuali, anfusahum, diri mereka, wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasakannya atau tidak menyadarinya. Jadi mereka tidak menyadari bahwasanya mereka sebenarnya adalah membinasakan diri mereka sendiri, yaitu dengan menyekutukan Allah, kemudian melakukan perbuatan yang buruk, yaitu menyesatkan manusia dari mentauhidkan Allah, dan mereka pula menjauh dari mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah, kebenaran. Menyekutukan Allah, kebatilan, kesesatan, kekufuran. Jadi dari terjemahan harfiah ini terlihatlah bahwasanya ayat ini menerangkan tentang perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, yaitu menjauhkan orang lain dari mengikuti kebenaran, dan mereka pula bersungguh-sungguh untuk menjauh dari kebenaran, meskipun mereka mendengarkan Al-Quran juga. Tetapi sebenarnya pada hakikatnya mereka tak mendengar. Apa sebab? Sebab suara saja yang masuk ke telinga, tetapi sebenarnya di hati mereka, di atas hati mereka ada penutup, maka mereka tidak memahami apa-apa. Kemudian dalam telinga mereka ada sumbatan, maka telinga tidaklah menjadi alat yang akan menghantarkan kebenaran itu ke dalam hati, karena tersumbat, maka tidak membawa kepada hati. Jadi hanya terhenti di tepi telinga itu saja, karena ada sumbat di situ. Ada tak orang yang seperti itu sekarang di sekitar kita, dekat dari kita? Nah, jangan tengok-tengok jauh-jauh. Mungkin di sekitar kita ramai orang yang seperti ini. Kita ulang sekali lagi terjemahan dari pangkal ayat, kemudian melalui terjemahan nanti kita sudah dapat lihat kesimpulan ayat ini seperti apa, sehingga ketika menafsirkan ayat
kita akan lebih terarah di dalam memahami ayat ini, sehingga betul-betul mudah bagi kita untuk mengetahui kandungan ayat. Dan apabila sudah memahami kandungan ayat dengan baik, akan mudah pula untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita akan bersikap dengan benar nantinya. Karena boleh jadi kita akan menjumpai orang yang seperti ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita pakaikan petunjuk ini. Oh, kalau seperti ini orangnya, maka saya mesti bersikap seperti ini. Memang ada orang yang seperti ini, karena Al-Quran sendiri yang menyebutkannya. Maka saya mesti berhati-hati dengan orang yang seperti ini, tidak mau tertipu, tidak mau terpedaya. Karena nanti kita sebut umpamanya mereka itu menghalang orang lain dari mengikuti kebenaran. Bermakna mereka akan mengeluarkan kata-kata, jangan lagi pergi ke Masjid Agung tuh. Umpamanya, tak usahlah ikut-ikut pengajian lagi, ke karaoke aja lah kita pergi. Umpamanya, tak usahlah mengaji memperdalam agama lagi. Mari kita main domino di kedai kopi sajalah. Dan seterusnya. Bahasa seperti ini bisa kita dapati sekarang. Nah, bagaimana menyikapinya? Karena faktanya memang ada, dan bukan hanya pada masa sekarang, tetapi sejak masa Rasulullah dahulu lagi. Ada yang bahasanya itu bahasa yang rendah sekali dari kalangan orang awam, tapi ada bahasa itu tinggi sekali karena disusun sedemikian rupa oleh orang-orang yang kononnya berpendidikan. Karena dia bergelar doktor, tapi doktor yang dididik oleh orientalis, maka banyak sekali istilah-istilah yang disebutnya. Orang awam pun tak tahu apa ini istilah. Isme, isme, banyak sekali isme di dalamnya. Nah, kapitalis, apalagi entah apa lagi yang lain, akhirnya nampak gagah sekali dalam seminar, dalam ceramah, dalam penyampaian, tapi sebenarnya adalah untuk mengelabui dan memperdaya orang lain sehingga menjauh dari kebenaran. Ini penyampaian kita ini, kita rendahkan bahasanya serendah-rendahnya supaya dapat difahami oleh semua kalangan. Maka penyampaian kita ini tidak seperti penyampaian dalam seminar. Kalau dalam seminar penyampaiannya akan lebih singkat, lebih ringkas, kemudian menggunakan kata-kata yang lebih padat sehingga orang-orang yang telah banyak melakukan kajian akan dapat bermanfaat dari penyampaian. Tetapi majlis ilmu kita ini, kita mengetahui bahwasanya majlis ilmu ini dihadiri oleh semua orang dari segala lapisan. Maka kita mesti rendahkan bahasa itu serendah-rendahnya. Yang penting adalah pesan itu sampai. Tapi orang yang berlagak dengan bahasa-bahasa yang tinggi, tak suka pengajian seperti ini. Allah, ini pengajian di kampung ini. Kami ini mengaji di hotel-hotel ini. Nah, keangkuhan dan kesombongan. Padahal yang penting itu bukanlah susunan kata itu. Yang penting adalah pesan apa yang disampaikan dari orang-orang yang mungkin bisa kita ambil manfaat darinya. Baik, kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi. Allah berfirman, "Wa minhum may yastami'u ilaik." Dan dari kalangan mereka itu, dari kalangan orang-orang musyrik, may yastami'u ilaik, ada orang yang mendengar kepadamu. Ada orang yang mendengar, bermakna hadir dalam majlis ilmu Rasulullah, hadir mendengarkan juga Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah, yang dibacakan oleh Rasulullah, ia mendengar juga. Tetapi mereka itu tidaklah seperti orang-orang beriman, karena orang-orang beriman mendengar Al-Quran untuk menambah keimanan, sementara mereka mendengar Al-Quran untuk lebih jauh lagi dari kebenaran. Jadi tujuannya lain. Tapi hadir juga dalam majlis ilmu, hadir juga. Mungkin pakai pakaian lebih gagah dari orang-orang beriman yang lain, mungkinlah. Sehingga dari sisi luaran lahiriah tak nampak bedanya dengan orang beriman.
tapi hati di dalam rupanya ada penutup di atasnya, rupanya ada sumbatan di dalam telinga, sehingga yang didengarkan itu tidak ada manfaatnya bagi mereka. Apabila kita lihat perkataan yastami', ada perbedaan dengan perkataan yasma'. Sami'a yasma'u, tetapi di sini Allah menggunakan kata istama'a yastami'u. Ada penambahan tak dari kata sami'a. Asalnya sami'a yasma'u, mendengar. Kemudian apabila ditambah dengan ta, istama'a yastami'u, di dalam kaidah bahasa Arab, apabila tambah satu huruf maka akan bertambah pula maknanya. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyanatil makna, yaitu berubah bentuk kata itu berubah pula maknanya. Apa perbedaannya? Kalau sami'a, mendengar biasa, kadang-kadang tidak bersengaja pun juga mendengar, itu sami'a yasma'u. Tapi kalau istama'a yastami'u, dan itu yang dipakai dalam ayat ini, yaitu mendengar dengan bersengaja dan bersungguh-sungguh. Bermakna duduknya paling hadapan ini, sungguh-sungguh konsentrasi. Jadi ada di antara mereka, di antara orang-orang musyrik itu, yang mendengar dengan bersungguh-sungguh, memang bersengaja datang ke majlis ilmu Rasulullah untuk mendengarkan ayat Al-Quran disampaikan oleh Rasulullah, tapi tujuannya bukan untuk memahaminya. Tujuannya adalah untuk mencari cacat celahnya. Tapi mereka dapat cacat celah Al-Quran? Tak dapat. Karena tak dapat, maka mereka pun membuat dusta, yaitu dengan mengatakan ini adalah dongengan orang-orang terdahulu. Mau cari cacat celahnya tak ada. Kalau begitu sudahlah, jatuhkan saja kedudukan Al-Quran itu dengan mengatakan ini dongengan orang-orang terdahulu. Kalau disebut dongengan, datangnya dari manusia. Kalau disebut dongengan, datang dari manusia, dan belum lagi tentu dia itu adalah suatu kenyataan. Boleh jadi dia adalah yang diada-ada, kan? Sebenarnya tidak ada, tidak nyata. Jadi mereka menjatuhkan kedudukan Al-Quran dengan mengatakan ya, yang kita dengar itu tidak lain kecuali adalah dongengan orang-orang yang terdahulu, yaitu yang disampaikan dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Biasanya kita pun juga mendapat dongengan kan dari ibu kita. Dulu ketika kita mau tidur, ibu kita pun cerita tentang kancil yang cerdik, umpamanya. Bisa dia menipu buaya, disuruhnya lah buaya itu berbaris sampai ke seberang. Kononnya nanti kalau sudah sampai ke seberang, maka nanti akan diberikan makanan kepada buaya-buaya tersebut. Rupanya dia mau pergi ke daratan seberang sana. Dongengan. Ada wujud seperti ini dalam kenyataannya? Tahiyan tah tidak. Kancil itu menyusun buaya-buaya di sungai. Dongengan, tak ada wujudnya, tapi berpindah dari mulut ke mulut. Begitulah orang-orang musyrik itu mau menjatuhkan kedudukan Al-Quran dengan mengatakan Al-Quran itu adalah dongengan. Padahal Al-Quran adalah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha benar, yang betul-betul kebenarannya itu ternyata ada kenyataannya, berlaku. Sebab apabila Allah yang berfirman, maka siapa lagi yang paling benar di dalam berkata-kata kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Qul wa man asdaqu minallahi qila, wa man asdaqu minallahi qila. Siapa lagi yang paling benar dalam berkata-kata kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Tapi mereka jatuhkan kedudukannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya menjauhkan manusia dari kebenaran. Jadi perkataan yastami' membawa makna mereka bersungguh-sungguh, bermakna kita akan jumpai juga orang-orang musyrik atau orang-orang kafir pada masa sekarang bersungguh-sungguh untuk mendengarkan Al-Quran, atau dalam bahasa sekarang ini adalah mempelajari Al-Quran. Bahkan boleh jadi mereka itu belajar ke universitas-universitas Islam terkenal di negeri-negeri Islam.
mereka akan dapatkan gelar-gelar yang tinggi, doktor, mungkin mereka akan dapatkan profesor dengan banyak menulis dan buat kajian, tetapi tujuannya adalah untuk menyesatkan manusia. Maka berhati-hati dengan mereka. Beberapa waktu yang lalu hampir saja ke tempat kita ini datang orang yang telah ditetapkan murtad oleh Al-Azhar di Mesir dan juga pemerintah Mesir. Sebabnya membawa fahaman pluralisme itu tadi, dengan mengatakan bahwasanya Al-Quran ini bukanlah firman Allah, tetapi ia adalah hasil budaya karya Nabi Muhammad SAW. Maka ditetapkan ia sebagai orang yang telah murtad, karena siapa yang tidak percaya kepada Al-Quran sebagai firman Allah, maka dia telah keluar dari agama Islam. Orang yang seperti itu pula yang diundang ke tempat kita ini. Tapi alhamdulillah tak jadi sampai di sini karena ada penolakan dari umat Islam di sini. Jadi kita mesti berhati-hati ini. Sebab kalau hari ini gagal, jangan dikatakan mereka tidak akan berusaha datang lagi. Mereka akan berusaha. Kalaupun mereka tidak dapat datang, mereka akan utus orang-orang mereka untuk datang ke sini. Kalau tidak juga bisa, orang-orang sini yang mereka bawa ke sana dengan beasiswa. Siapa yang tak mau beasiswa? Apalagi orang yang selama ini duduk di pondok pesantren itu susah saja. Nah, wesel datang dari ayah ibu sedikit sekali jumlahnya, sekarang diberikan uang beasiswa banyak. Terbelalak lah mata itu. Maka akhirnya dirubahnya apa yang semestinya sudah disepakati, maka ia pun merubah keyakinannya. Bahkan dengan berani mengatakan kalau mau mengetahui kebenaran jangan mulai dari keyakinan. Kalau mau mencari kebenaran mulailah dengan keraguan. Jadi mereka memulai mencari kebenaran itu dengan keraguan. Apa benar ini? Apa benar ini? Maka apabila syaitan pula mendampingi mereka, maka betul-betul ragu mereka. Sebab memulai mencari kebenaran dengan keraguan. Bahkan mereka mengatakan ada lagi, kalau mau mengetahui kebenaran, buanglah kebenaran yang ada dalam hati itu terlebih dahulu. Sebab kalau masih ada yang disebut kebenaran dalam hati, kemudian mencari kebenaran berikutnya, tak akan mungkin. Jadi kosongkan hati itu dari kebenaran, setelah itu baru cari kebenaran. Kemudian dia berguru dengan orang yang tak benar. Apa yang akan diisi dalam hati itu? Nah, kebatilan. Dan itu berlaku, dan malangnya lagi ia adalah dari kalangan kita juga, karena musuh itu pandai. Supaya satu masyarakat itu mau menerima, maka yang menyampaikannya itu adalah dari kalangan masyarakat itu sendiri. Jadi dari mereka itu ada orang yang mendengarkan sungguh-sungguh Al-Quran, mereka datang kepadamu. Wa ja'alna ala qulubihim akinnah, dan kami jadikan atas hati mereka penutup. Jadi mereka punya hati, tapi di atas hati mereka itu ada penutup. Kalau ada penutupnya bermakna Al-Quran yang didengarkan itu tidak masuk ke dalam hati. Sebab hati itu ada penutupnya. Kalau mau mendapatkan kebenaran Al-Quran, maka buka hati itu. Buka hati, yaitu dengan segala kerendahan hati. Karena kita ini adalah orang-orang yang tidak mengetahui, maka dengarkanlah kebenaran dari yang maha mengetahui. Maka dengan segala kerendahan hati, nanti Allah akan membimbing melalui hidayahnya, maka akan mendapatkan kebenaran. Tetapi kalau sudah menutup hati itu rapat-rapat, kemudian mendengarkan juga Al-Quran, maka tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa. Sehingga kata yang kita dengar biasanya, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masih menyeberang kepala itu. Ini tak menyeberang, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, mantul. Apa sebab? Sebab dalam telinga itu ada penyumbat. Kemudian hati tidak berperan untuk menangkap.
Apa sebab? Sebab ada penutup di atas hati. Kata penutup ini akinnah, penutup. Apabila disebut penutup, bermakna yang di dalam tidak keluar, yang di luar tidak masuk ke dalam. Di dalam hati ada kekufuran, kekufuran tidak keluar dari hati. Dari luar hati, yaitu Al-Quran yang didengar, tak masuk ke dalam, sebab hati itu tertutup. Maka kalau mau menuntut ilmu, buka hati itu. Buka hati. Saya ini tak tahu apa-apa, maka saya mesti mendapatkan pengetahuan. Dan saya mendapatkan pengetahuan dari yang maha mengetahui. Yang maha mengetahui itu adalah yang menciptakan saya. Maka pengetahuan dari yang maha mengetahui, yang menciptakan saya, itu adalah Al-Quran dan juga hadis-hadis, karena kedua-duanya adalah wahyu dari Allah. Maka dengan membuka hati akan mendapatkan kebenaran. Tapi tak mau mendengarkan Al-Quran, maka musuh pun pandai, yaitu dihalangnya manusia untuk mendekat ke majlis ilmu yang akan menyampaikan Al-Quran. Di atas hati mereka ada penutup, ayyafqahuhu, untuk memahaminya. Allah jadikan di atas hati mereka penutup untuk memahaminya. Mengapa Allah jadikan di atas hati mereka penutup untuk memahaminya? Sebab mereka telah menutup hati mereka, maka Allah pun menutup hati mereka. Jadi mereka yang terlebih dahulu menutup hati mereka, dan Allah mengetahui bahwasanya mereka ini memang tidak berkeinginan untuk mengetahui kebenaran, maka Allah tutup hati mereka. Jadi jangan persalahkan Allah pula. Mengapa mereka tidak mau menerima kebenaran? Sebab Allah dah menutup hati mereka. Bukan begitu memahaminya. Yaitu mengapa Allah menutup hati mereka? Sebab mereka itu sendiri yang telah menutup hati mereka terlebih dahulu, dan mereka memang bersungguh-sungguh untuk tidak mau menerima kebenaran, bersungguh-sungguh untuk tidak mau menerima kebenaran, dan Allah tahu dengan ilmunya yang berkaitan dengan perkara yang akan datang, ini memang tak akan mau mengikuti kebenaran. Maka Allah pun tutup hati mereka. Maka sebelum ketetapan Allah itu berlaku, sepatutnya manusia berusaha, yaitu dengan membuka diri supaya dapat mengetahui kebenaran, yaitu dengan mendatangi majlis-majlis ilmu yang disampaikan di dalamnya kebenaran. Kebenaran adalah yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ada lagi pembahasan ulama tafsir. Mengapa Allah tutup hati mereka untuk memahami kebenaran? Sebab apabila mereka memahami kebenaran dengan sebenarnya, sementara mereka adalah orang-orang kafir, boleh jadi mereka akan menggunakan kebenaran yang mereka fahami itu untuk menyesatkan orang lain. Maka para ulama ketika mengkaji buku-buku yang ditulis oleh orientalis, maka para ulama mudah sekali untuk membatalkan atau mengalahkan alasan-alasan yang mereka tulis di dalam buku-buku mereka. Apa sebab? Sebabnya yang mereka tulis itu bukanlah yang mereka tulis dengan pengetahuan, mereka tulis dengan kebodohan. Maka mudah sekali untuk dibatalkan, untuk dilemahkan, dikalahkan. Umpamanya mereka mengatakan, umpamanya ini hukum waris di dalam Al-Quran, di dalam Islam itu tidak adil, kata orang orientalis. Apa sebab? Sebab mendiskriminasikan wanita. Laki-laki dapat 2 kali lebih banyak dari wanita. Lizzakari mithlu hazil unsayain. Saudara laki-laki dapat 2 kali lebih banyak dari saudara perempuan. Adil? Kalau tanya laki-laki cepat jawabnya adil. Tapi kalau tanya perempuan, Allah, saya dapat setengah saja, sementara saya yang banyak melihara ayah dan ibu sebelum mereka wafat. Kami yang bawanya ke rumah sakit,
kami yang siang malam mendampinginya. Kemudian apabila mereka wafat, kemudian mereka mewariskan harta, kami dapat setengah. Abang laki-laki entah kemana selama ini, tiba-tiba dia pulang saja hari kematian, dia dapat 2 kali lebih banyak dari kami. Adil? Maka datang orang orientalis ini mengatakan itu tidak adil, tidak ada kesamaan antara yang didapatkan oleh laki-laki dan perempuan, sementara laki-laki dan perempuan mestilah memiliki hak yang sama. Maka mereka pun menolak tentang hukum waris. Nah, bagaimana cara membantahnya ini? Para ulama mudah sekali membantah. Apa sebab? Sebab mereka melihat keadilan itu adalah dari sisi jumlah harta itu. Dari sisi jumlah harta, memanglah harta itu yang didapatkan oleh laki-laki 2 kali lebih banyak dari wanita. Tetapi orang orientalis ini tidak memahami harta itu apabila jatuh ke tangan kita untuk apa? Apa perlunya harta itu diberikan kepada seseorang? Perlunya adalah untuk dimanfaatkan. Siapa yang lebih banyak memanfaatkan harta? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki yang lebih banyak memanfaatkan harta, sebab di bawahnya ada banyak tanggungan. Istrinya di bawah tanggungannya, anak-anak di bawah tanggungannya. Kemudian apabila jatuh ke tangannya bisa dijadikan modal untuk berdagang, berusaha dan lain sebagainya, sehingga manfaatnya jadi meluas. Tetapi kalau harta itu banyak jatuh ke tangan wanita dan wanita itu tidak ada yang di bawah tanggungannya, maka harta itu berhenti di tangannya saja. Maka nanti akan banyaklah kebun-kebun karena jatuh ke tangan wanita yang tidak tergarap. Apa sebab? Sebab yang laki-lakinya dah merantau ke negeri orang, kemudian harta jatuh ke tangan wanita. Rumah besar, rumah gadang nan 9 ruang jatuh ke tangan anak perempuan. Sementara anak perempuan itu adalah istri orang yang sudah juga dibuatkan rumah oleh suaminya. Sudah berapa rumah sekarang? Sudah 2. Rumah gadang tak dihuni, rumah sendiri pun susah untuk mengurusi. Akhirnya harta menjadi terbiar dan terlantar. Sementara manusia diciptakan untuk memakmurkan muka bumi. Terdiam orientalis ini dibuatnya. Apa sebab? Sebab orang orientalis ini dia tidak melihat kepada nilai dari harta, dia melihat kepada jumlahnya saja. Ini contoh mudah bahwasanya memang mereka itu tidak diberi hidayah oleh Allah, disebabkan karena mereka menutup hati mereka, kemudian karena tertutup hati tidak memahami nilai-nilai mulia yang ada di dalam syariat agama. Sama juga umpamanya, mengapa suami saja yang punya hak cerai? Laki-laki dan perempuan kan sama. Kalau suami boleh menceraikan istri, maka istri pun boleh menceraikan suami. Hak cerai bukan hanya pada laki-laki, tapi juga ada pada wanita. Emansipasi. Maka mereka ini selalu mengidolakan yang datang dari musuh, yaitu yang disebut sebagai hak-hak asasi manusia, HAM. Maka mereka menyebut banyak sekali hukum Islam itu yang melanggar HAM. Pandai sekali. Maka HAM menjadi Tuhan untuk menjadi penentu kebenaran dan kebatilan. Semestinya sebagai penentu kebenaran kebatilan adalah Al-Quran, tetapi sudah diganti sekarang dengan HAM. Jangan coba-coba pukul anak, HAM. Padahal di dalam Islam untuk mendidik diperbolehkan, tidak mengapa. Kalau sudah umur 10 tahun tak juga mau sholat, maka boleh pukul anak itu. Tapi guru jangan coba cubit-cubit anak lagi sekarang. Nanti anak itu mengadu ke polisi dan guru dipenjarakan.
Apa sebab? HAM. Akhirnya hilang nilai pendidikan dan tidak akan pernah ada tokoh atau pemimpin yang akan dilahirkan karena pendidikan yang dilaksanakan sistemnya bermasalah. Masalahnya adalah tidak berdasarkan kebenaran. Ini dia fakta yang ada di hadapan mata kita. Berapa banyak sekolah di negeri kita ini? Sekolah mana yang melahirkan pemimpin? Yang menyelamatkan bangsa ini? Yang mencelakakan bangsa ini banyak. Yang memiskinkan bangsa ini banyak. Yang membuat bangsa ini terus terjajah banyak sekali. Tapi mereka ini berpendidikan tinggi, iya, S2, S3, tetapi mereka tidak mendapatkan nilai dari kehidupan yang semestinya mereka dapatkan di dalam lembaga pendidikan. Apa sebabnya? Sistem yang berlaku di pendidikan tersebut bukan berdasarkan kebenaran yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dari musuh Islam. Wa fi adhanihim waqra, dan di dalam telinga mereka ada penyumbat. Jadi ada sumbatan di dalam telinga mereka. Jangan fahami kata penutup di atas hati dengan sumbatan di dalam telinga itu berupa fisik. Tidak, jangan fahami seperti itu. Karena setelah dicek di telinganya tak ada kesumbat. Bukan itu yang difahami. Yang difahami adalah makna tidak masuk pesan ke dalam hati melalui telinga. Sebab telinga ini adalah alat yang digunakan untuk menangkap pesan, berupa nasihat, berupa peringatan. Kemudian melalui pesan yang ditangkap oleh telinga dibawalah ke dalam hati. Telinga tidak bisa menangkap sebab ada sumbatan. Kemudian hati tak bisa menerima disebabkan karena ada penutup. Semestinya kalau mereka mendengarkan Al-Quran, maka terlebih dahulu disebut di telinga mereka ada penyumbat, di atas hati mereka ada penutup. Mestinya susunannya seperti itu. Tetapi dalam ayat ini susunannya adalah hati disebut dulu, baru disebut telinga. Padahal suara itu telinga yang menangkapnya terlebih dahulu, kemudian dibawa ke hati. Apa rahasianya ini? Ulama tafsir menerangkan. Nah, di sini perlunya pengajian tafsir, yaitu yang penting sebenarnya berkaitan dengan mendengarkan kebenaran itu, yang penting sebenarnya adalah hati sebagai penentu. Telinga tidak lebih hanya sebagai alat bantu saja. Alat bantu telinga, panca indera. Tapi yang menentukan yang didengar itu difahami adalah hati. Maka kalau hati sudah bermasalah, meskipun telinga itu tajam mendengar, kalau hati sudah bermasalah, maka tidak akan dapat mengetahui kebenaran. Sekali dengar saja dia sudah bisa menangkap. Tapi kalau hati bermasalah, tidak akan sampai kebenaran ke dalam hati. Hati adalah penentu. Telinga tidak lebih hanya sebagai sarana saja. Wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha, dan kalau mereka melihat setiap ayat tanda kekuasaan Allah yang menerangkan tentang kebenaran Allah sebagai Tuhan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, atau umpamanya tanda kekuasaan Allah yang menerangkan tentang Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, atau kebenaran tentang Al-Quran sebagai firman Allah, la yu'minu biha, mereka tak mau beriman kepadanya. Jadi masalahnya bukan tanda kekuasaan Allah yang tidak ada sebagai bukti, bukan. Masalahnya hati itu betul yang tidak mau menerima kebenaran. Ada orang yang diberikan pengetahuan, dia faham, bukan main lagi mengangguknya sampai ke lutut mengangguknya. Faham, tetapi hatinya tak mau menerima kebenaran. Apa sebab tak mau menerima kebenaran? Kalau pada masa dahulu orang-orang kafir Quraisy, sebabnya adalah karena keangkuhan dan kesombongan, atau juga karena kedengkian kepada kebenaran.
keangkuhan dan kesombongan. Kami ini kaum bangsawan, kami ini orang-orang terpandang di kota Mekah ini. Apakah kami ini pula akan mengikuti Muhammad sebagai orang yang miskin pada masa ini, pada masa dahulu? Kemudian dia adalah seorang anak yatim piatu, dahulunya dia pengembala kambing. Akankah kami pula mengikutinya? No way lah. Wah, ini bahasa Inggris dia. Oh, tak mau lah. Ini keangkuhan dan kesombongan. Ini berlaku sampai hari ini. Allah, ustaz itu pula mau menyampaikan kebenaran. Siapa dia? Dia ini baru orang kemarin sore datang ke sini. Saya ini ada, kalau saya ini tak ada lagi. Keangkuhan dan kesombongan. Tak mau dia duduk sama-sama sini. Allah, saya pula akan duduk dengan orang-orang yang tak maulah. Saya ini orang-orang yang diagungkan, dimuliakan. Kalau saya datang semua berdiri. Kemudian apabila saya duduk diberikan tempat yang paling hadapan. Sekarang pula saya akan berada di belakang pengajian itu. Oh, tak maulah. Ada orang seperti ini sekarang? Oh, banyak sekali. Akhirnya itulah yang membuat tidak mau menerima kebenaran, keangkuhan, kesombongan, kedengkian, atau juga kepentingan duniawi. Kalau kita mengikuti Muhammad itu, maka apa yang kita telah dapatkan selama ini akan luput, akan lepas dari kita. Maka kita tak mau. Maka karena kepentingan mereka tidak mau beriman kepadanya. La yu'minu biha hatta idza ja'uka, sehingga apabila mereka datang kepadamu. Jadi mereka datang juga kepada Nabi Muhammad, tapi untuk apa? Yujadilunaka, untuk membantahmu. Apa bantahan mereka? Yaqulul ladzina kafaru, berkata orang-orang kafir itu, wahai Muhammad, yang kamu sampaikan itu bukan firman Allah lah. Yang kamu sampaikan itu adalah in hadza illa asatirul awwalin. Tidaklah ini yang kamu sampaikan ini kecuali dongengan orang-orang yang terdahulu. Tapi mereka membantah dengan bohong, dengan dusta. Sebab mereka ditantang, kalau memang ini adalah bukan dari sisi Allah, maka coba datangkan yang seumpama dengannya. Mereka tak mampu mendatangkannya. Dan mereka mempercayai bahwasanya Al-Quran itu adalah kebenaran. Tinggal keangkuhan saja. Hilang keangkuhan, menerima kebenaran. Seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini pada masa dahulu, karena keangkuhan dan kesombongannya, tak mau memeluk Islam. Kapan baru memeluk Islam? Semua kita tahu ceritanya. Dia mendatangi saudara perempuannya. Saudara perempuannya membaca Al-Quran. Marah dia. Angkuh sombongnya itu datang. Dipukulnya saudara perempuannya. Sampai dalam cerita dikatakan sampai berdarah saudara perempuannya itu. Nah, ketika saudara perempuannya itu berdarah, hatinya menjadi luluh. Karena antara saudara dengan saudara itu ada juga rasa hibah, rasa kasih, rasa sayang. Terluka saudara perempuannya, maka hatinya menjadi luluh. Ketika hatinya luluh, maka dia pun ambil lembaran yang dibaca oleh saudara perempuannya itu. Melihat seperti itu, maka saudara perempuannya ini mengatakan, wahai Umar, cobalah bersihkan dirimu itu dengan air. Setelah itu duduklah di sini. Kemudian dengarkan apa yang kubacakan ini. Ketika itu Umar tunduk karena angkuhnya tadi sudah hilang. Maka dia ambil air, kemudian dia bersihkan badannya, kemudian dia duduk, kemudian dia dengar apa yang dibacakan oleh saudara perempuannya. Ketika itu masuklah petunjuk Allah. Kemudian Umar pun memeluk Islam. Kemudian jadilah Umar di antara 10 orang yang dijamin masuk syurga. Disebabkan karena keislamannya, karena keimanannya. Andaikan Umar itu berjalan di satu jalan, syaitan tidak akan mau menempuh jalan tersebut. Disebabkan karena keimanan Umar yang bisa mungkin akan mencelakakan syaitan.
Begitu hebatnya. Kalau hati itu sudah terbuka, tinggal lagi membuka hati ini sekarang ini. Membuka hati. Ayat berikutnya, perbuatan buruk orang-orang yang menyekutukan Allah itu adalah menyesatkan manusia atau melarang manusia dari mengikuti kebenaran. Wahum yanhauna an, mereka itu melarang manusia dari mendengarkan Al-Quran atau dari mentauhidkan Allah atau dari mengikuti kebenaran. Wayan'auna an, dan mereka itu menjauh dari kebenaran, menjauh dari Al-Quran, menjauh dari mentauhidkan Allah, menjauh dari mengikuti kebenaran, yaitu agama Islam sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Tadi sudah kita terangkan mengapa mereka melarang manusia dari mengikuti kebenaran. Sebabnya adalah kalau mereka tidak melarang manusia dari mengikuti kebenaran, maka nanti ramai manusia mengikuti kebenaran. Kalau ramai manusia mengikuti kebenaran, maka tinggallah mereka. Mereka tak mau ditinggal oleh manusia. Bagaimana supaya tidak ditinggal oleh manusia? Melarang manusia untuk mengikuti kebenaran. Umpamanya, contoh mudah lah sekarang. Kalau main domino itu berapa orang? 4 orang. Maka dia halang, jangan pergi ke masjid. Sebab kalau 3 lagi pergi ke masjid, tinggal dia sendiri, bisa main domino sendiri. Tak bisa. Maka dia halang, jangan pergi ke masjid, supaya dia tidak keseorangan di dalam kekufuran, di dalam kemusyrikan. Maka dia halang orang lain. Buruk sekali perbuatan mereka ini, sebab mereka bukan hanya mereka saja yang melakukan keburukan, tetapi mereka juga membuat orang lain melakukan keburukan. Maka mereka ini melakukan 2 kesalahan sekali, yaitu mereka dalam kesesatan, kemudian dalam waktu yang sama mereka menyesatkan orang lain. 2 dosa yang mereka dapatkan. Mereka sesat, 1 dosa, menyesatkan orang lain, 1 lagi dosa. Wayan'auna anhu, dan mereka menjauh dari kebenaran. Maknanya adalah mereka tidak mau mengikuti kebenaran, bahkan mencoba berusaha menjauh sejauh-jauhnya dari kebenaran. Hal itu untuk menerangkan bahwasanya mereka sangat benci sekali kepada kebenaran. Kebencian melahirkan permusuhan. Kebencian melahirkan permusuhan, dan inilah yang terjadi pada masa dahulu, dan ini jugalah yang terjadi pada masa sekarang. Maka boleh jadi ujung-ujungnya nanti adalah peperangan, karena peperangan itu datangnya dari permusuhan yang berawal dari kebencian, yang kebencian itu disebabkan karena kekufuran, karena tidak mau mengikuti kebenaran. Ujung ayat ini sebagai penutup, sebagai kesimpulan. Wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun, dan tidaklah mereka itu membinasakan diri mereka, dan tidaklah mereka wa yuhlikuna illa anfusahum, dan tidaklah mereka itu membinasakan kecuali mereka itu membinasakan diri mereka sendiri. Dengan apa mereka membinasakan diri mereka? Dengan tetap di dalam kemusyrikan, di dalam kekufuran, kemudian pula dalam waktu yang sama, karena itu adalah kesesatan, mereka pula menyesatkan orang lain. Dan wa ma yash'urun, dan tidaklah mereka menyadarinya, tidak menyadari bahwasanya apa yang mereka buat itu akan membawa kepada azab dan siksa yang dahsyat nanti di hari akhirat. Mereka tak menyadarinya bahwasanya azab dan siksa yang dahsyat menanti mereka di hari akhirat. Andaikan mereka menyadari, mereka tidak akan melakukannya di dunia ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.